kita Papua Tengah baru dimekarkan. Sehingga anak-anak sekolah ini kami memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Sekolah Jenius. Mohon dibina seperti anak-anak Papua lainnya yang ada di Sekolah Jenius. Izin Ibu Gubernur bahwa anak-anak Papua yang ada di Sekolah Jenius adalah sebanyak 70%, dengan Papua Tengah mengirimkan 120 orang ini berubah menjadi 90%. Ibu PJ yang kami hormati, pada kesempatan ini 120 orang yang dikirim adalah barangkali sebagai tahap pertama, bukan akhir, tetapi ini yang pertama di tahun 2023. Kemudian 2024 kami mohon untuk kegiatan yang sama dilaksanakan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya dengan hormat kami mengundang Ibu PJ untuk memberikan sambutan kepada kami semua. Selanjutnya marilah kita dengarkan dengan seksama sambutan penjabat Gubernur Papua Tengah sekaligus melepas secara resmi siswa-siswi ke Sekolah Jenius kepada Ibu Dr. Ripka Halun, SOS MM. Disilahkan. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Pejabat Sekda Provinsi Papua Tengah, Bapak Anwar Harun Damanik, SSTB, MM. Mari kita beraplaus. Saya ucapkan terima kasih sudah berikan aplaus, karena inilah orang-orang yang selalu membantu Gubernur siang malam kerja untuk kita di Provinsi Papua Tengah. Yang saya banggakan Bapak Kepala PJ Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah. Yang saya hormati Ketua Yayasan Jenius atau yang malam hari ini diwakili, saya mohon maaf tadi kita belum kenalan. Terima kasih untuk sudah datang ke Papua membantu kami di Provinsi Papua Tengah. Mari kita beri aplaus untuk yang akan membantu pemerintah dan orang tua, yang akan menjadi orang tua mewakili kami semua di tempat studi nanti. Terima kasih Ibu sudah datang. Yang sama-sama kita banggakan, saya apresiasi untuk orang tua murid yang sudah datang. Dan lebih khusus di sini ada, saya lihat salah satu tokoh masyarakat dari Kabupaten Tanjaya, Wakil Ketua DPR. Saya mohon maaf, Bapak Tipagau, Iya, Bapak Martin Tipagau yang punya keprihatinan dan kepedulian yang sangat tinggi masalah pendidikan dan sudah invest anak-anak Tanjaya di luar. Terima kasih Bapak. Yang saya hormati para pejabat yang selalu mendampingi Gubernur, ada staf Gubernur, kepala Kepala Dinas, dan seluruh pejabat lain yang tidak sempat hadir. Dan yang sangat saya kasih orang tua murid kalau ada, saya sangat tahu persis bagaimana ketika anak di seumuran ini SD, SMP, dan SMA harus lepas dari orang tua. Secara psikologis saya bisa merasakan itu. Tapi hari ini terima kasih banyak orang tua kita sudah bersedia akan melepaskan anak-anak untuk kami pemerintah Provinsi Papua Tengah, dan selanjutnya kami akan serahkan kepada pengurus Jenius, Ibu Gubernur, dari hati yang bangga
menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya bisa mengkaderkan anak-anak untuk membangun negeri, membangun kembali di Provinsi Papua Tengah. Mari kita beri aplaus sekali lagi kepada Tuhan. Terakhir, terima kasih untuk anak-anak yang cantik, yang ganteng, anak-anak yang Tuhan kasih, yang kuat, yang strong, semua yang beautiful, yang hari ini sudah siap untuk merantau dari rumah, dari Papua ke provinsi lain di Indonesia. Ibu bangga dengan kalian semua, khusus untuk anak-anak. Terima kasih, dari kecil sudah bisa merantau, sudah pergi untuk menuntut ilmu. Ibu memberikan apresiasi yang ibu cintai. Kita akan lepas untuk lebih maju lagi. Mari kita beri aplaus untuk anak-anak kita semua. Terima kasih banyak. Ya, semua wartawan, media massa yang meliput, ibu juga menyampaikan apresiasi. Ya, pertama-tama kita patut mengucap syukur kepada Tuhan, karena atas izin Tuhan kami bisa membuat satu legacy, satu agenda yang penting untuk pembangunan sumber daya manusia Papua Tengah untuk masa depan. Hari ini dalam kegiatan yang sederhana kita lakukan untuk berbuat sesuatu yang lebih, memberikan nilai tambah kontribusi yang besar untuk pembangunan Provinsi Papua Tengah ke depan. Saya tidak akan bicara banyak, tidak akan menyampaikan sebutan banyak. Yang pertama, saya senang karena apa yang sudah kami rencanakan, apa yang sudah kami mimpikan, yang menjadi visi kami sudah bisa terwujud. Walaupun kalau kita hitung-hitungan dari sisi matematika, saya pikir konsekuensinya cukup tinggi. Dan ketika kita bahas, ketika kita rancang program ini, ketika bagaimana kita mengambil kebijakan untuk ini, memang sangat berat, jujur untuk sampaikan. Dengan kondisi kita hari ini, dengan segala dinamikanya, sangat berat. Dan dengan penuh pertimbangan yang berhati-hatian, dengan penuh pertimbangan, dengan berani kita mengambil keputusan untuk melaksanakan program ini. Kemudian kita mencari lembaga atau yayasan yang menurut kami kredibilitas, punya kredibel, yang bisa bertanggung jawab, yang bisa memberikan input produk hasil yang akan memuaskan dari nilai tambah yang kita invest. Dari sisi posnya, ya minimal kita harus dapatkan hasilnya juga harus lebih baik. Itu keberanian yang kita lakukan. Jadi ya mungkin kita lihat 100 sedikit, tapi kalau kita cek semua benar, wah ini juga program ini cukup besar menurut saya. Jadi era saya hari ini sebagai pejabat gubernur, saya bisa melakukan ini karena saya berpikir bahwa ini program sangat penting untuk membangun SDM kita. Karena jujur saja selama ini ada stigma yang disampaikan bahwa kita SDM orang Papua itu masih terbelakang, masih tidak bisa apa-apa dan seterusnya. Saya ingin merubah stigma itu dengan program tidak melalui lain, hanya melalui pendidikan. Jadi, terima kasih. Ibu harap seperti itu. 120 pergi dan 120 juga harus kembali dengan hasil yang baik. Itu doa dan harapan kami. Mereka harus pergi
dengan keadaan yang baik dan harus kembali kepada keadaan yang baik dengan kualitas yang tinggi. Jadi tidak rata-rata. Jadi anak-anak ini adalah anak-anak jenius, anak-anak yang beda, yang akan di manajemen ini akan dipoles, akan diisi bobot oleh jenius, dan kami harap mereka benar-benar jadi lulusan terbaik Indonesia, lulusan terbaik secara nasional, dan mereka benar-benar jadi anak jenius untuk membangun dan membantu Papua. Dari semua 100% adalah anak Papua. Jadi bukan seperti itu. Jadi kita bagi tugas, ya, kita bagi tugas. Dari awal Ibu sampaikan, kita pemerintah lakukan tugas kami, menyiapkan infrastruktur, menyiapkan dana dan seterusnya. Kita bagi tugas orang tua membantu kami juga untuk memberikan melakukan pengawasan, kemudian membantu kami untuk membina, memberikan nilai tambah, memberikan input, memberikan masukan, dan memberikan doa kepada anak-anak kita semua supaya mereka sehat di sana, mereka jenius, mereka akan besar, bertumbuh dengan kualitas tinggi, ya. Itu harapan kami, dengan kualitas tinggi. Jadi tidak rata-rata, kita harus siapkan mereka dengan kualitas tinggi, dan mereka akan menjadi, dan mereka akan kembali bisa menjadi profesor, bisa menjadi insinyur, bisa menjadi ya manajerial yang paling tinggi, apa saja. Kalau gubernur itu biasa saja, tidak saja berpolitik, tapi bisa jadi itu, ya. Jadi apa tadi Pak Kadis sudah sampaikan, Ibu sudah arahkan, kita kirim melihat dari potensi yang ada di kita sekarang. Ada pertanian di sini, ya siapa yang punya basic, siapa yang ingin untuk ke bidang pertanian, berarti dia harus profesional di bidang pertanian. Bagaimana dia bisa menjadi insinyur, dia bisa melakukan penelitian, dia bisa melakukan itu, dan ya dari sekarang kita poles. Saya sekarang sudah putar tinggal dari Profesor Surya, baru kemarin Kemson juga. Jadi ini kita terus bagaimana kita siapkan kader-kader kita. Kemudian dari sisi pariwisata, kita punya potensi yang cukup luar biasa. Ini juga kita lagi siapkan, karena itu juga ada investasinya di dalam. Kemudian juga dari sisi peternakan. Kemarin saya bicara dengan Pak Dinas Pendidikan, peternakan juga terus harus kita tingkatkan. Kita coba bercontoh seperti misalnya mereka penduduknya lebih sedikit daripada dombanya begitu. Mereka kembangkan potensi domba di sana. Pelihara domba, jadi setiap keluarga itu punya domba begitu, dan jumlah yang cukup besar. Walaupun potensi mereka di sana, kenapa domba? Ya domba itu suatu hewan yang mungkin lebih gampang begitu diurus, bisa menurut, kemudian punya bulu wol, ya punya bulu yang bisa buat wol, dan itu daerah-daerah Eropa ini kan mengenal beberapa musim ya. Jadi pasti semua butuh selimut, butuh baju panah, itu semua asalnya dari sana. Jadi dia melihat itu. Kemudian daging, susu, termasuk daerah yang dari susu mantap ke depan. Mulai hari ini Ibu minta belajar baik-baik. Semua akan dipersiapkan di sana, akan dipantau. Saya sudah perintah khusus Dinas Pendidikan untuk urus anak-anak secara baik, makannya dan semua kita konsekuensi biayanya kita siap. Kita akan keluarkan itu, dan kita harap ya kalau ada apa-apa tentang anak-anak, nanti datang lapor saja ke kepala dinas. Itu yang Ibu membantu. Jangan sampai ada bikin demo-demo orang tua atau ini, jangan Ibu harap datang bicara, kita startnya bagus, ending juga harus bagus begitu. Jangan start baik, endingnya marah-marah atau demo, itu tidak boleh ya. Ibu minta tolong kalau ada apa-apa,
tolong saja kita sampaikan kepada kami. Nanti Pak Kadis Pendidikan akan buka WhatsApp group dengan orang tua, atau orang tua jangan ganggu juga anak-anak belajar. Mohon nanti sampai di sana, ya mungkin ada peraturan di sana juga. Jadi saya percaya pasti sekolah jenis punya aturan itu. Ya mungkin sewaktu-waktu saja bisa telepon keadaan seperti apa begitu. Tapi biarkan mereka supaya mereka bertumbuh, mereka belajar secara baik di sana. Mungkin itu saja yang ingin Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Intinya selamat untuk anak-anak yang terpilih dari sekian ribu anak-anak di Papua Tengah, dari SD kelas 4, SMP kelas 1 ya, SMP kelas 3 atau 1 SD kelas 4, SMP kelas 1, SMK kelas 1. Jadi adik-adik bangga menjadi duta-duta dari anak-anak yang lain di sini. Inilah waktu anak-anak beda dengan kita di sekolah di kampung-kampung. Saya pikir kita semua ada yang sama semuanya. Anak-anak punya kemeratuan sekarang zaman yang memang betul-betul baik. Jadi Ibu harap untuk semua kebiasaan-kebiasaan kita yang di Papua, malas-malas, baku marah atau apa itu semua pasti tinggal di sini, ya. Begitu naik pesawat ke sana fokus saja berdoa, takut Tuhan, berdoa dan belajar, itu saja tugas. Dan ikuti semua program yang diberikan oleh Bapak Guru atau pihak manajemen atau pendamping. Itu saja yang Ibu pesan. Dan terima kasih untuk semua pihak, Pak Kadis dan semua jajaran yang sudah kerja keras, Pak Sekda dan semua jajaran. Ibu menyampaikan terima kasih. Dari mewakili sekolah dasar Kepo Pigai dari SD Impres Wagete. Yang berikutnya Hernestin Diai dari SD Negeri Monemani. Selanjutnya perwakilan dari sekolah menengah pertama. Yang pertama Franz Yovenalis Tekege dari SMP YPPK Wagete 2. Yang kedua Yohana Regina Andoi dari SMP YPK Immanuel Nabire. Selanjutnya yang mewakili dari tingkat sekolah menengah atas. Yang pertama John Keia dari SMKN 1 Pariwisata Paniai. Yang berikut Apriani Bagobau dari SMA Kristen Anak Panah Nabire. Selanjutnya kami mengundang Ibu para pelajar, kami serahkan langsung kepada dinas dan daerah. Terima kasih. Mari kita mengundang Provinsi Papua Tengah kepada pihak sekolah Jenius yang akan diserahkan oleh Ibu Penjabat Gubernur. Kepada Ibu Penjabat Gubernur disilakan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini Nabire tanggal 26 Januari tahun 2024, saya selaku penjabat gubernur Provinsi Papua Tengah dengan senang hati dan bangga menerima anak-anak sebanyak 120 anak dari 8 kabupaten yang akan kami kirim ke Sekolah Jenius Indonesia di Jakarta, dan selanjutnya akan
dibina dan diisi semua pembentukan karakter dan pembentukan ilmunya di sekolah jenius. Yang Maha Kuasa akan melindungi, memberkati sehingga masa depan anak-anak akan terwujud cita-citanya. Amin. Kita doakan. Amin. Pemberian memberikan penghormatan sebagai penanda bahwa anak-anak telah diterima oleh pihak sekolah jenius. Baik, terima kasih Mama Gubernur. Saya manajer sekolah jenius mewakili Bu Esther selaku Direktur Yayasan Sekolah Jenius menyampaikan bahwa kami sangat berterima kasih atas kepercayaan dari orang tua dan dari Mama Gubernur juga untuk sekolah jenius. Kami akan berkomitmen menjaga kepercayaan ini bersama-sama. Kita berkolaborasi mendidik sumber daya manusia Papua Tengah supaya mampu dan kompeten membangun